Assalamualaikum lur, salam sejahtera. Ini kita di sawah lagi lur. Kita masih jalan-jalan di sawah, melihat pemandangan sawah, suasana sawah yang indah. Suasana sawah di desa kami ini lur. Ini saat ini musim tanam jagung. Pertumbuhan jagung di sini kebanyakan bagus-bagus ini. Kalau ini tanamnya paling lambat ini. Terakhir ini yang tanamnya. Kalau yang sini nih, kalau pendek-pendek seperti ini biasanya tambahan. Waktu ditanam pertama kali pada mati, terus ditanami lagi. Ada penambahan. Jadi pertumbuhannya tidak merata. Kalau ini memang tanamnya memang terakhir. Jadi masih pendek-pendek. Justru yang tempat seperti ini kita ngaret mudah, soalnya tanaman jagungnya masih pendek. Ini tidak terlalu ribet, tidak terlalu repot dibandingkan dengan kalau kita ngaret di tempat jagung yang sudah tinggi-tinggi. Kalau sudah tinggi-tinggi agak susah, tetap bisa cuman agak susah. Untuk kualitas rumput sendiri yang paling bagus yang masih pendek-pendek seperti ini untuk kualitas rumput. Karena apa? Di tempat tanaman jagung yang seperti ini untuk rumputnya masih terkena sinar matahari, jadi kualitas rumputnya lebih bagus dibandingkan di dalam tanaman jagung yang sudah tinggi-tinggi. Rumputnya sudah jarang yang kena sinar matahari, jadi kualitas rumput itu lebih bagus di tempat yang ini. Apalagi kalau di galengan seperti ini malah bagus sekali ini, soalnya rumputnya langsung terkena sinar matahari tanpa terhalang tanaman apapun. Kualitas rumput itu yang paling bagus itu yang terkena sinar matahari langsung lur. Kalau dia terkena mataharinya itu sedikit, minim, apalagi nggak kena sinar matahari sama sekali, tak jarang itu untuk kambing ya, untuk kambing kalau dikasih rumput di bawah pepohonan dan rumput itu nggak kena sinar matahari sama sekali, untuk kambing biasanya sering-sering malah nggak mau. Tapi untuk kambing itu sendiri dikasih makan rumput yang terkena sinar matahari langsung seperti ini, mereka tetap akan suka. Soalnya kualitas dari rumput itu sendiri beda. Yang paling bagus itu yang terkena sinar matahari langsung. Kalau nggak terkena sinar matahari, kualitasnya kurang bagus. Mungkin rasanya juga beda. Mungkin juga beda. Terus lagi untuk rumput yang nggak kena sinar matahari sama sekali, itu juga kalau kita ngarit di tempat seperti itu, kalau ngaritnya sampai dasar, itu juga bisa mengakibatkan condong ke ini lor, bikin kambing atau domba gampang terkena cacing juga itu. Rumput yang terhalang pepohonan, yang enggak kena sinar matahari langsung, apalagi enggak terkena sama sekali, enggak kena sinar matahari sama sekali,
itu condong mengakibatkan cacing, karena cacing itu sendiri akan turun. Biasanya kan tetap sifatnya cacing kan berada di tanah. Ketika ada sinar matahari, maka cacing itu sendiri akan turun ke tanah. Jadi resiko untuk cacingan itu akan minim. Nah, ini berdasar informasi dari para senior saya ya, seperti itu. Jadi kalau lebih baik ketika kita ngarit di rerumputan yang masih terkena sinar matahari. Meskipun sedikit terkena sinar mataharinya, tapi tetap mereka bisa kena. Cuman kalau yang sini ini repot, ini ngarit di tempat seperti ini repot. Soalnya apa? Jarak tanam antar jagung ini sangat dekat sekali, rapat lor. Kalau rapat seperti ini, kita susah ngaritnya juga. Salah-salah itu kita nabrak-nabrak itu. Tapi kalau jaraknya agak renggang, kita bisa masuk, kita bisa ngarit kayak gini. Ini kan bagus. Untuk pengaturan tanamnya ini bagus. Seperti ini kita ngaritnya mudah. Arahnya mudah, ada jarak, terus ini bisa lurus, ngaritnya lebih mudah. Beda kalau ini rapat banget ini lur. Dan kelebihan tanam yang seperti ini, ada jaraknya kayak gini, dengan yang seperti ini bagusan yang ada jaraknya lur. Kalau ada jaraknya, nanti ketika tumbuh besar seperti yang di sana itu tidak saling bertabrakan, tidak saling berebutan lahan, tidak saling berebutan sinar matahari. Mereka terkena sinar matahari yang cukup, terus untuk tanahnya pun mereka nggak berebutan, daunnya nggak pada patah-patah saling bertabrakan. Kalau ini rapat banget, nanti dampaknya seperti itu. Tapi kalau jarak tanamnya lumayan, ada jarak yang cukup bagus, ya kisaran biasanya kalau tanam yang bagus mungkin sekitar 60 cm 70 cm itu juga sudah bagus jarak tanam. Kalau ada jarak yang longgar, nanti mereka tidak saling berebut lahan maupun sinar matahari, dan daun-daun mereka pun tidak saling bertabrakan dan tidak gampang patah. Nah, ini justru kalau tanamnya agak ada jaraknya, pertumbuhannya yang paling bagus yang seperti ini. Beda kalau yang tanamnya rapat banget. Kelihatannya kalau rapat sih bagus, kelihatannya bisa nampung banyak tanaman. Tapi justru ketika nanti mereka tumbuh besar, itu akan saling mengganggu, sangat mengganggu. Karena mereka saling bertabrakan, saling berebut lahan, saling berebut sinar matahari. Oke lor. Oke lor. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam tenak, salam ngaret, salam mangon, salam bos sak senengmu dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.